Kembali di News on the Spot, pemirsa, ratusan warga Pasar Ikan telah menempati tempat tinggal mereka yang baru yang berlokasi di Rusun Rawa Bebek Cakung, Jakarta Timur. Dan untuk informasi selengkapnya kita langsung bergabung dengan reporter Desar Aditya dan juru kamera Ali Amran langsung dari Rusun Rawa Bebek. Iya, Desar, sudah sejauh ini pantauan Anda berapa banyak warga yang menempati rusun di sana? Carlos, data dari pengelola Rusun Rawa Bebek Jakarta Timur di sini, hingga saat ini sudah ada sekitar 198 kepala keluarga yang sudah memegang kunci, dan dari 198 kepala keluarga ini sudah ada 86 kepala keluarga yang memang sudah menginap, begitu ada yang sudah menginap bahkan hampir sekitar 1 pekan di sini. Dan unit yang tersedia memang sejauh ini yang sudah dipegang kuncinya oleh para warga ini ada 204, karena memang dari data 198 ini banyak yang ternyata yang memiliki keluarga gendong, begitu istilahnya. Jadi 198 kepala keluarga ini telah memiliki anak yang kemudian akhirnya di rusun ini dipisah menjadi 2 unit begitu oleh para pengelola di sini, karena memang rusun ini terbilang lebih kecil daripada rusun-rusun yang lain seperti Rusun Marunda dan juga Rusun Pulau Gebang. Di sini ada 2 blok yang disediakan oleh pengembang, yakni ada Tower A dan juga Tower F dan sebagian di Tower E begitu. Hari ini kami pantau memang aktivitas pindahan masih terlihat, namun tidak terlalu signifikan seperti kemarin. Di sini juga sudah dibuka posko pendidikan yang melayani para warga dari Pasar Ikan yang anaknya masih di usia bersekolah begitu. Ini ada posko pendidikan, kemudian juga tadi kami pantau juga sudah ada posko yang menangani kesehatan bagi warga relokasi di sini yang untuk memeriksakan kesehatannya. Kami sempat menanyakan kepada kepala pengelola Rusun Rawa Bebek Jakarta Timur, Ibu Ani Suryani tadi, nantinya memang rusun ini juga akan dilengkapi dengan berbagai fasilitas seperti misalnya PAUD dan juga pembukaan lapak-lapak begitu bagi warga yang nantinya akan berusaha. Memang jika kita melihat rusun ini cukup berbeda fasilitasnya dengan rusun yang ada di Jakarta, misalnya Rusun Marunda atau Rusun Pulau Gebang. Di sini fasilitasnya ini merupakan tipe 24. Jika kita lihat ini sekitar 4 kali 7 meter satu unitnya. Saya sudah berada dalam salah satu unit yang dimiliki warga di sini. Berbeda, memang jika kita masuk, ini pintu masuk, kita masuk di sini. Tipenya seperti studio, pemirsa. Di sini tidak ada, jika kita bandingkan dengan Rusun Marunda, di Rusun Marunda biasanya jika kita masuk sudah ada ruang tamu, kemudian ada 2 kamar, begitu, kemudian ada 1 kamar mandi. Dan ini bedanya ketika ke Rusun Rawa Bebek ini, begitu kita masuk ini plong di sini. Hanya tipe studio, jadi tidak ada sekat-sekat kamar lagi. Jadi begitu kita masuk ini sudah kamar. Kemudian di sini bedanya ada 2 kamar mandi di sini, pemirsa. Memang jika kita lihat sebelumnya, Rusun Rawa Bebek ini dikhususkan bagi para pekerja yang ada di Jakarta begitu, bukan para keluarga. Jadi sehingga rusun ini sebenarnya maksimal hanya dihuni oleh 2 orang yang bujangan begitu. Ini makanya kemudian disediakan 2 kamar mandi yang berbeda dan juga dua tempat tidur, 2 lemari, dan juga 2 meja kerja begitu. Dan perbedaan yang juga cukup mencolok dengan adanya dengan Rusun Marunda misalnya, di sini sudah tersedia lift, meskipun memang hanya ada 5 lantai tapi tersedia lift, dan juga ini bedanya ini sudah dikeramik dengan rapi. Itu berbeda sekali dengan Rusun Marunda yang memang hanya coran semen dan terbilang baru, pemirsa, karena rusun ini baru dibuka pada tahun awal 2015 dan baru sebagian terisi, kemudian ditambah lagi dengan adanya warga yang direlokasi dari kawasan Pasar Ikan. Ada beberapa kekurangan memang yang dikeluhkan oleh warga di sini. Yang pertama adalah saat ini belum ada feeder busway yang aktif di rusun ini. Namun pengelola berjanji bahwa dalam minggu-minggu ini akan ada feeder busway dan juga bus sekolah yang disediakan. Mengingat bahwa memang rusun ini agak sulit aksesnya, dia tidak dijangkau oleh kendaraan umum begitu. Kemudian yang kedua, memang di sini juga belum ada PAUD
tersedia fasilitasnya. Kemudian juga belum dibukanya unit-unit usaha dan juga lapak-lapak begitu yang nantinya juga para pengelola berjanji juga akan membuka usaha lapak-lapak bagi para warga untuk berjualan. Dan kita tanya saja tanggapan warga yang ada di sini. Ini pemilik rusun yang ada di sini, Ibu Siti Romlah dan juga Ibu Nur. Ibu begitu ya. Ini sudah berapa lama Bu pindah di sini? Sudah 2 minggu. Sudah 2 mingguan. Sudah 2 minggu. Gimana Bu rasanya Bu? Ya gimana ya? Enak atau? Enak-enak, dia enakin aja lah. Habis mau tinggal di mana? Tapi dibandingkan dengan tempat yang lama di kampung di Pasar Ikan gimana Bu? Mendingan di Pasar Ikan. Pasar Ikan. Iya, daripada di rumah susun. Tapi kalau di sini apanya Bu yang lebih bagus, lebih bersih atau lebih apa gitu? Semuanya sih emang bagus. Cuman kita fasilitas kendaraannya doang. Kalau mau kemana-mana nggak ada kendaraan, susah. Fasilitas yang dikeluhkan di sini? Fasilitas di sini udah semua. Udah. Cuman kendaraan doang, aksesnya nggak ada kendaraan. Kalau mau kemana-mana ke pasar susah. Mau kita nanti mau kunjung keluarga kemana kendaraan susah. Tapi kan nanti disediakan katanya Bu bus Transjakarta. Tanggapannya gimana Bu? Ya mudah-mudahan aja biar cepet lah, jangan lama-lama gitu kendaraan diadain gitu. Kalau ini kan katanya 3 bulan pertama digratiskan ya Bu. Ya. Kemudian biaya per bulan katanya berapa Bu? 300 itu per bulan? Itu per bulan 300, air sama listrik lain lagi. Air sama listrik lain lagi. Ya? Berat atau enggak Bu? Berat. Buat saya berat. Lebih berat ya Bu? Iya berat. Kemudian ke depannya gimana nih Bu? Apa harapannya ditambah apa gitu untuk mendukung? Usahalah. Usaha ya? Ke depannya deh. Usaha biar buat penghasilan suami deh, membantu suami. Kalau nggak gitu ya kita bagaimana ya susah kalau kita nggak usaha sendiri. Oke. Terima kasih banyak ya Ibu Romlah dan Ibu Nur. Demikian Carlos, kembali ke Anda. Iya, Tesar, kita tahu bahwa laporan Adi tadi bahwa sudah 100% pasar ikan rata dengan tanah, itu berarti bahwa warga sudah tidak ada lagi yang tinggal di sana. Lalu sampai kapan warga pasar ikan yang bisa mendaftarkan diri untuk mendapatkan unit rusun? Ya Carlos, kami memang tadi sempat berbincang dengan kepala pengelola di sini yang menyatakan memang hingga saat ini pengelola masih terus membuka peluang bagi mereka warga pasar ikan yang memang akan mendaftar untuk pindah ke rusun rawa bebek di sini, karena memang hingga saat ini sudah ada 204 unit yang dialokasikan untuk warga pasar ikan dan ditambah hari ini 51 unit lagi yang dibuka bagi kemungkinan warga pasar ikan yang akan pindah, dan pihak pengelola juga masih terus membuka kemungkinan untuk warga yang akan pindah ke rusun rawa bebek ini, mengingat memang sebenarnya pengelola ini hanya tinggal menerima begitu laporan dari pihak pemerintah kota Jakarta Utara. Jadi kemudian warga mendaftar di kawasan pasar ikan, kemudian datanya diterima dan tinggal dimasukkan ke unit pengelola ini. Dan sebagai informasi tambahan Carlos, memang sebenarnya rusun rawa bebek ini diperuntukkan sebenarnya bagi para bujangan begitu, bagi para pekerja yang ada di Jakarta, sehingga memang fasilitasnya terbilang berbeda. Nantinya Pemprov DKI Jakarta masih berencana akan membuat rusun untuk keluarga yang dilengkapi dengan 2 kamar, kemudian 1 kamar mandi dan juga ruang tengah yang memang kemungkinan menurut pengelola ini akan dibuka pada bulan Juni. Dan memang Carlos, sebagian warga pasar ikan sebelumnya sudah pindah ke Rusunawa Rawa Bebek, dan warga juga mengaku tempat tinggal mereka yang baru ini lebih baik dari tempat tinggal mereka yang lama.